Pemirsa, kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana Linda telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan disebut telah diberikan 30 pertanyaan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk memperdalam penyelidikan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, Polda Jawa Barat memeriksa Linda, sosok yang disebut sebagai sahabat Vina. Linda diperiksa selama 4,5 jam di Mapolres Cirebon. Linda diberi 30 pertanyaan oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Penyidik menggali kedekatannya dengan korban. Usai diperiksa, Linda mengaku terakhir berkomunikasi dengan Vina 6 bulan sebelum dia ditemukan meninggal dunia. Linda mengaku tidak begitu dekat dengan Vina seperti yang digambarkan dalam film. Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian? Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu. Udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa Tongkrongan aja. doang. Iya. Enggak. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu. Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Selain itu, Linda juga mengaku tidak mengenal para tersangka termasuk sosok Peggy Setiawan yang baru saja ditangkap beberapa hari lalu. Linda berharap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam segera terungkap. Chandra Kurnia, Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan proses pemeriksaan terhadap Linda dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Mbak Sosa. Baik, Pak, kita tahu bahwa ada sejumlah pihak yang diajukan menjadi saksi dalam kasus Vina dan Eki ini dan diklaim disebut mengetahui terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki. Terakhir ada Linda. Bagaimana Anda melihat susunan saksi-saksi yang dihadirkan sampai dengan yang terakhir kemarin? Linda juga digali keterangannya dan pada hari ini adik Peggy Setiawan juga digali keterangannya. Apakah ini merupakan saksi-saksi yang relevan untuk pengungkapan kasus tersebut? Iya, yang disebut saksi ya dalam konteks satu peristiwa adalah orang yang mengetahui kejadian, dia mendengar, dia melihat, bahkan dia ada di tempat kejadian, ya. Jadi dia mendengar, melihat, dan bahkan dia hadir di tempat kejadian. Itu kalau seseorang memenuhi kriteria itu, dia bisa ditetapkan sebagai saksi, ya, di dalam satu peristiwa pidana, gitu. Tetapi di dalam praktek peradilan pidana juga dikenal umpamanya ada saksi yang meringankan. Biasanya kalau saksi yang meringankan itu dia tidak masuk ke pokok perkaranya, gitu ya. Biasanya dia tidak mengetahui persis, tetapi lebih digali itu pengetahuannya tentang kepribadian terdakwanya, gitu, atau tersangkanya. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi saksi fakta, saksi yang dijadikan saksi peristiwa, dia yang mengetahui persis kejadiannya, dia berada di tempat, dia melihat, mendengar, bahkan dia hadir di tempat itu. Ya, dia berada di tempat itu. Nah, itu saksi. Nah, kalau tadi saya mendengar perbincangan dari kuasa hukum, ya, bahwa sebenarnya saksi yang baru ini juga satu dia bahwa memang dia ada di tempat kejadian, mungkin iya, gitu, dia mengenal korban, iya, gitu. Tetapi ketika dia ditanya apakah mengenal pelakunya Peggy, dia tidak mengenal. Nah, ini yang jadi pertanyaan, gitu, ya. Yang jadi pertanyaan, mengapa kemudian Peggy dijadikan sebagai tersangka, gitu. Nah, tentu saja kita tidak boleh menyangka berarti kurang baik juga, karena mungkin kepolisian menetapkan Peggy sebagai tersangka ini, dia punya bukti yang lain, ya, punya alat bukti yang lain. Baik. Di dalam peradilan pidana yang namanya alat bukti itu
keterangan saksi, ya, keterangan surat, ya, bukti surat dan keterangan tersangka sendiri, gitu. Kalau keterangan ahli itu untuk satu peristiwa itu tidak bisa dia tidak bisa masuk ke peristiwa faktanya, gitu, karena ahli itu kesaksiannya adalah berdasarkan keahlian, gitu. Jadi dia cuma menganalisis saja sebenarnya kalau ahli. Tapi saksi yang benar adalah saksi fakta itu tadi, ya, saksi yang melihat, mendengar, bahkan dia ada di tempatnya. Nah sekarang dengan menetapkan tersangka Peggy, gitu ya, diasumsikan bahwa kepolisian atau penegak hukum juga sudah memegang 2 alat bukti, ya, karena aturannya kan seperti itu, tidak bisa orang ditetapkan sebagai tersangka kalau tidak didasarkan pada 2 alat bukti. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi seperti itu, dan itu sudah menjadi hukum, gitu ya, artinya itu yang harus dipegang. Nah, apakah dengan 2 alat bukti itu kemudian orang sudah bisa ditetapkan? Ya, sudah bisa, ya, secara formal seperti itu. Tetapi persoalannya adalah apakah keterangan saksi itu, gitu ya, keterangan saksi yang kemudian menempatkan seorang tersangka itu benar dia mengetahui bahwa tersangka itu adalah pelakunya, gitu. Dia bisa mengidentifikasi bahwa tersangka itu adalah ya memang yang ada di tempat itu, melakukan itu dan sebagainya, gitu. Nah itu yang harus diuji, gitu. Baik. Nah inilah sebenarnya sudah masuk ke pokok perkara. Nah karena itu kemudian kalau kemudian ditempuh lewat pra peradilan, gitu ya, menggali ini ditempuh lewat pra peradilan, kesulitannya adalah pra peradilan itu hanya menguji prosedur, gitu. Apakah penetapan tersangkanya sudah sesuai dengan prosedur hukum, yaitu didasarkan pada 2 alat bukti. Apakah penangkapannya sudah sesuai dengan prosedur hukum, ya, harus diberitahukan, harus ditangkap ketika dia melakukan, ya, atau ketika dia dipanggil 2 kali tidak datang umpamanya. Nah itu prosedur persyaratan-persyaratannya. Demikian juga apakah memenuhi syarat orang untuk ditahan. Nah, apakah pasal yang didakwakannya itu 5 tahun ke atas atau bisa ditahan atau tidak? Nah, itu syarat-syarat formalnya seperti itu. Tetapi pra peradilan itu belum masuk pada menggali apakah seseorang ini melakukan atau tidak melakukan. Itu sulitnya, gitu ya. Makanya tadi saya bilang kalaupun menguji penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka ini, gitu ya, bukan pada materi pokok perkaranya, gitu, tetapi lebih pada prosedurnya, gitu. Baik. Prosedur penetapan tersangka dan prosedur penangkapan. Oke. Baik. Kalau pra peradilan hanya terbatas pada pengajuan mengenai pengujian prosedur penangkapan yang Bapak katakan tadi, bagaimana dengan jumlah DPO yang menyusut tersebut dari 3 menjadi 1, padahal jika kita baca ke amar putusan terkait dengan kasus Vina dan Eki yang sudah berkekuatan hukum, dikatakan bahwa semua alat bukti yang sudah dikumpulkan ini akan dikembalikan kepada penyidik untuk mencari 3 orang DPO dan sekarang hanya ada 1. Alasan yuridis apa yang bisa untuk meng-counter hal tersebut? Nah, kalau ini saya sependapat. Menurut saya, polisi tidak punya kompetensi, polisi tidak punya kewenangan, ya, untuk menghapus DPO yang 2 itu, gitu. Karena itu sudah masuk ke dalam satu proses peradilan, gitu. Ya, di peradilan itu terungkap, gitu, bahwa ada 3 orang DPO. Ya, dan itu didasarkan pada keterangan-keterangan saksi-saksi yang diperiksa, ya, di pengadilan oleh hakim terhadap 8 orang yang sudah dihukum, gitu. Nah karena itu menurut saya juga sependapat polisi tidak punya kewenangan dia mengurangi DPO, gitu, ya, karena meskipun kemudian polisi ketika memberita acara atau memeriksa para saksi itu kemudian ada keterangan saksi yang mencabut sebenarnya DPO yang 2 itu tidak ada dan sebagainya, ya, ditulis aja di dalam berita acara, gitu. Tetapi polisi tidak boleh menyatakan bahwa 2 DPO itu tidak ada. Itu yang kekeliruannya kalau menurut saya di situ. Baik. Ya, karena apa ya? Karena itu tadi dasarnya adalah putusan peradilan. Gitu. Baik. Begitu, Mbak. Pak Abdul, terakhir
melihat bahwa kasus ini menjadi atensi publik, sorotan publik semua menuju ke mata kasus ini. Sebagai pengamat hukum pidana, menurut Anda langkah apa yang paling tepat untuk dapat mengurai benang kusut kasus ini agar dapat semakin terang benderang? Singkat saja mungkin, Pak. Oke, ya menurut saya masyarakat semua harus juga membantu gitu ya, dalam pengertian begini, memberi kesempatan kepada polisi untuk mengungkap ini, dan ini kan juga yang kemudian orang populer dengan istilah no viral no justice gitu ya, ketika tidak viral keadilan tidak muncul, kan begitu ya, yang keluar kan seperti itu. Nah karena itu kita beri kesempatan kepada polisi untuk mengerjakan kasus ini sebaik-baiknya. Di samping itu juga pengawasan dari masyarakat juga harus tetap dilakukan. Ya, salah satunya ya pra-peradilan itu juga bagian dari pengawasan gitu. Tapi saya kira ada banyak organisasi di dalam masyarakat ya, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum juga bisa mengawasi penegakan hukum ini supaya penegakan hukum ini menjadi benar adanya dan tidak menjadi peradilan yang sesat. Begitu, Mbak. Baik, kita tentu sama-sama akan terus mengawal terkait pengungkapan kasus ini karena ini telah menjadi atensi publik dan semoga berjalan dengan lancar dan kasus ini semakin terungkap. Terima kasih pakar hukum pidana Abdul Fikar telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Oke.